Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Saya senang kembali bisa berjumpa dengan Anda dan saya percaya ketika Anda mendengarkan firman Tuhan di hari ini, maka iman kita pasti akan berbeda. Hidup kita pasti diubahkan dan saya berdoa hidup Anda hari ini akan benar-benar diubahkan dan Anda akan mengalami berkat-berkat Allah dicurahkan. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, di hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang menarik, yaitu 3 poin yang mengubah hidupmu. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang akan saya bagikan di hari ini adalah 3 poin yang mengubah hidupmu. Nah saudara, tahukah Anda bahwa setiap perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Artinya jika Anda ingin melihat perubahan dalam kehidupanmu, maka semuanya itu harus diawali dari diri kita sendiri. Nah, mari hari ini kita akan melihat apa saja yang harus kita ubah dalam kehidupan kita. Dan ketika kita belajar untuk berani melakukan sebuah perubahan, maka saya yakin hidup Anda pasti akan berbeda. Kualitas hidupmu akan jauh lebih baik. Dan kita akan melihat perkara-perkara yang lebih besar. Dan berkat-berkat pasti akan jauh lebih maksimal dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, ingat, bersyukurlah atas hal-hal yang kecil. Mari kita akan membaca di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, belajar apa yang namanya bersyukur ini memang ada kalanya seringkali kita lupa untuk melakukannya. Kita mudah sekali untuk bersyukur atas perkara-perkara yang besar, tetapi untuk perkara-perkara yang kecil kita seringkali mengabaikan perkara ini. Artinya kita tidak pernah mengucap syukur atas hal-hal yang sederhana, atas perkara-perkara yang kecil yang kita capai, atas perkara-perkara yang sederhana yang sudah kita miliki. Saudara, mari belajar hari ini. Ingat, semua yang besar selalu akan diawali dari apa yang kecil. Ketika Anda tidak pernah bersyukur dari apa yang sederhana, ketika Anda selalu mengeluh dan tidak pernah bersyukur atas perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan tidak akan pernah memberikan perkara-perkara yang besar atas kehidupan Anda. Mari hari ini belajarlah, mengucap syukurlah atas perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada Anda perkara-perkara yang lebih besar. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, berpikirlah yang positif. Mari kita lihat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan jelas sekali mengajak kepada kita, saudara, untuk kita belajar apa yang namanya berpikirlah yang positif. Saudara, ada banyak orang yang tidak mau melatih untuk bagaimana hidupnya belajar apa yang namanya berpikir yang baik, berpikir yang positif. Saudara, mari hari ini buang segala cara berpikir kita yang negatif.
Buang cara berpikir kita untuk memikirkan apapun yang tidak baik. Hari ini mari belajar, pikirkanlah apa yang baik sekalipun di tengah situasi yang tidak baik. Mungkin hari ini Anda sedang mengalami perkara-perkara yang buruk, tetapi mari belajarlah tetap berpikir yang positif. Saudara, ada sebuah kalimat yang sangat baik. Bagaimana setiap hari kita pasti akan mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi percayalah, di hari itu pasti ada hal yang baik yang akan kita jumpai. Saya yakin saudara, apapun yang sedang terjadi, jika Anda belajar berpikir yang baik, jika Anda berpikir yang positif, maka saya yakin hidup Anda akan berbeda. Karena cara berpikir kita akan menentukan apa yang akan terjadi atas kehidupan kita. Jika kita berpikir apa yang buruk, maka Anda tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan terjadi atas hidupmu. Bagaimana Anda bisa melihat kebaikan Tuhan sementara Anda berpikir apa yang tidak pernah baik? Anda selalu berpikir yang buruk. Hanya orang-orang yang berpikir yang positif akan selalu melihat kebaikan dari Tuhan. Dan saya yakin ketika hari ini cara berpikirmu diubahkan, maka Tuhan pasti akan melakukan perkara yang jauh lebih baik dan lebih besar dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, saudara, Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, demikianlah bunyi firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, yang ketiga adalah mari berkata-katalah yang baik. Saudara, kita harus belajar sadar hari ini bahwa cara kita berbicara, apa yang kita ucapkan itu akan sangat menentukan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi apa yang kita gemakan, yang kita ucapkan dari mulut kita ini, itu yang akan terjadi atas kehidupan kita. Jika kita berkata kita bisa, maka pasti kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Namun jika kita berkata tidak bisa, maka kita juga tidak akan pernah dapat melakukan apapun dalam kehidupan ini. Itu sebabnya mari hari ini ingat, perbedaan orang yang berhasil dan orang yang gagal adalah dari cara ia berbicara. Orang yang gagal adalah selalu berkata ia tidak bisa dan ia tidak mampu, maka ia tidak akan pernah menikmati keberhasilan. Dan hanya orang-orang yang berhasil, mereka yang selalu optimis, mereka yang selalu berkata, aku bisa, aku pasti mampu. Dan saya yakin orang-orang seperti ini akan melihat dan akan mengalami perkara-perkara yang besar dari apa yang ia ucapkan. Itu sebabnya mari berhati-hatilah dalam Anda berkata-kata. Karena ingat, setiap perkataanmu itu akan menentukan kehidupanmu. Setiap perkataanmu akan menentukan kualitas kehidupan kita. Itu sebabnya hanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang dahsyat hidupnya, itu semua diawali dari bagaimana cara ia berbicara, bagaimana ia berkata-kata. Dan saya temukan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah berkata-kata yang negatif. Ia selalu mengucapkan kata-kata firman Tuhan dalam hidupnya. Ia selalu mengucapkan perkara-perkara yang baik atas kehidupannya. Dan itulah yang akan terjadi atas kehidupan dirinya, saudara. Itu sebabnya mari hari ini 3 poin yang saya bagikan, biarlah kita akan selalu ingat dalam kehidupan kita. Ingat, perubahan hanya bisa terjadi dimulai dari diri kita. Itu sebabnya mari
Belajarlah bersyukur atas hal-hal yang kecil. Yang kedua, ingat, belajarlah untuk berpikir yang positif. Berpikirlah apa yang baik. Dan yang ketiga, ingat, berhati-hatilah dalam berbicara. Itu artinya, mari berkata-katalah yang baik. Maka apa yang baik yang Anda ucapkan, itulah yang akan terjadi atas kehidupanmu. Dan saya yakin orang-orang yang seperti ini akan mengalami perubahan yang dahsyat, perubahan yang besar atas hidupnya. Dan pasti orang-orang seperti ini akan berbeda. Dia akan berhasil, dia akan sukses, dan ia akan mengalami berkat-berkat Allah dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.